Mari datang sama Tuhan. Mari bawa di hadapan Tuhan. Dia penolong yang setia dalam hidup kita. Terima kasih Yesus. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapakku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia. Terima kasih Tuhan. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, ingat masih ada Tuhan bagi hidup kita. Masih ada Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama sore hari ini. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapakku, selalu menyertai hidupku. Engkau Bapakku yang setia. Terima kasih Tuhan. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapakku, selalu menyertai hidupku. Engkau Bapakku yang setia. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapakku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia. Selalu menyertai, selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia. Mari beri kemuliaan. Haleluya, haleluya. Bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Kesempatan yang indah hari ini kami boleh hadir di tempat ini, kami beribadah, kami boleh merayakan Paskah, hari kebangkitan Tuhan.
Dan kami percaya Tuhan Yesus, kuasa kebangkitan Kristus tercurah bagi kami sore hari ini. Kami yang lemah dikuatkan, kami yang sakit disembuhkan, kami yang terikat dilepaskan. Karena Yesus mati bagi dosa-dosa kami, dan Dia bangkit untuk memberikan hidup yang kekal bagi kami semua. Tuhan mengurapi setiap kami di tempat ini. Roh-Mu yang kudus mengurapi setiap kami ya Tuhan, mengurapi hamba-Mu, sehingga kami sama-sama Tuhan boleh belajar tentang kebenaran-Mu. Dan terlebih Tuhan, kami dapat melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Selamat Paskah Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, mari kita buka Alkitab kita dalam Lukas pasal yang ke-24. Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-12. Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-12. Sungguh pun demikian Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kira-kira telah terjadi. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan sore hari ini saya beri judul kubur yang kosong. Bapak Ibu Saudara, kebangkitan Yesus adalah satu berita yang sangat fenomenal. Bukan hanya saat itu Bapak Ibu Saudara, tetapi saat ini. Kebangkitan Kristus merupakan satu hal yang selalu dibicarakan, selalu dipertanyakan Bapak Ibu Saudara. Berita tentang Kristus yang bangkit itu adalah sesuatu yang selalu dipertanyakan. Dan kalau kita baca Bapak Ibu Saudara di dalam Alkitab, memang berita ini merupakan berita yang sangat fenomenal. Kalau saja Bapak Ibu Saudara hari itu di Yerusalem, media sosial seperti saat ini berkembangnya, saya yakin hari ini viral kemana-mana. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena pada hari Jumat, seluruh penduduk Yerusalem melihat dengan mata kepala sendiri Yesus mati di atas kayu salib. Bahkan Bapak Ibu Saudara, tentara-tentara Roma itu memastikan semua yang disalib itu mati. Karena itu adalah SOP, standarnya. Tentara-tentara itu harus memastikan bahwa yang disalib itu mati. Caranya adalah dengan mematahkan kaki ya, tumit kaki Bapak Ibu Saudara. Dipatahkan. Seandainya Bapak Ibu Saudara mereka lolos misalnya ya, bisa bertahan, tapi kakinya patah, toh mati di tempat juga. Tetapi Yesus pun berbeda Bapak Ibu Saudara, tidak dipatahkan kakinya, tetapi ditusuk lambungnya. Ini adalah sesuatu yang dilakukan guna membunuh orang yang ada di atas kayu salib itu, dengan cara menusuk lambungnya agar seluruh cairan tubuhnya keluar. Dan Alkitab berkata ketika lambungnya ditikam keluar air yang banyak, untuk memastikan bahwa semua cairan tubuh itu habis dan Yesus mati. Hari Jumat semua penduduk Yerusalem melihat dengan mata kepala sendiri Yesus mati. Tapi pagi-pagi itu Bapak Ibu, hari Minggu pagi, ketika para perempuan datang ke kubur, dia menyaksikan bahwa kubur itu telah kosong. Dan kalau Bapak Ibu Saudara kita baca Lukas pasal yang ke-24 mulai dari ayat yang ke-10, tadi kan kita baca ayat 12, mulai dari 10 dan 11. Perempuan-perempuan itu ialah Maryam dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. 11. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Bapak Ibu Saudara, berita kebangkitan Kristus tidak hanya dipertanyakan oleh orang-orang lain, bahkan murid-muridnya pun tidak percaya Yesus bangkit. Sampai Petrus pergi ke sana dan menemukan memang kubur itu kosong, dan lalu bertanya di dalam hatinya seperti yang tadi kita baca dalam ayat ke-12. Matius pasal 28 ayat 1 dan 4. Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat di dalam Matius pasal yang ke-28 mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang keempat.
Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Ayat 3, perhatikan. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju, dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, penjaga-penjaga Romawi yang menjaga kubur Yesus pun menyaksikan peristiwa itu, dan Alkitab berkata mereka takut. Karena mereka takut, Bapak Ibu saudara, mereka ketakutan seperti orang mati. Bukan hanya itu Bapak Ibu saudara, para imam-imam yang menyalibkan Yesus juga ketakutan. Kemudian membangun opini dan dusta tentang kebangkitan Kristus. Matius 28 mulai dari ayat 11 sampai ayat 15. Bahwa mereka takut luar biasa karena mereka menyaksikan kubur itu kosong. Lalu mereka membuat opini bahwa Kristus mayatnya dicuri oleh para muridnya ketika prajurit-prajurit itu sedang tidur. Dan sangat luar biasa Bapak Ibu saudara, bagaimana orang yang tidur bisa menyaksikan peristiwa begitu detail. Tentu ini satu kebohongan. Orang lagi tidur. Bagaimana bisa bersaksi tentang peristiwa yang terjadi, padahal dia tidur dan tidak melihat. Kalau saksi mata harus melihat, ini lagi tidur. Tentu ini opini yang dibangun karena mereka takut. Bapak Ibu saudara, di dalam sejarah hidup manusia, berita tentang kebangkitan Kristus pun selalu digoncang, selalu dipertanyakan. Baik dari sisi pengetahuan, filsafat, dan sejarah. Seorang yang terkenal namanya Friedrich Wilhelm Nietzsche, Bapak Ibu saudara, tahun 1883. Dia seorang filsuf dari Jerman yang pada saat itu mengajarkan tentang satu filsafat yang berkata God is dead, Tuhan itu mati, kita tidak perlu Tuhan. Membangkitkan semangat humanis, semangat intelektual, dan berkata Tuhan itu tidak ada. Dan paham ini merambah ke Eropa Barat, begitu luar biasa mempengaruhi cara berpikir orang. Kita tidak perlu Tuhan. Negara itu menjadi sangat sekuler Bapak Ibu saudara, dengan paham-paham demikian. Tapi saya ingat tahun 1990 Nietzsche mati Bapak Ibu. Dan di kuburnya beberapa orang Kristen datang bawa spanduk dan berkata Nietzsche is dead but God still alive. Dia berkata yang ngomong Tuhan mati aja mati. Bapak Ibu saudara, tahun 2006 Bapak Ibu saudara, ada sebuah penemuan yang dilakukan oleh seorang profesor James Tabor. Dia buat 2 buku. The Family Tombs of Jesus dan Yesus Dynasty, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan sempat ramai di toko buku Gramedia Bapak Ibu saudara. Peristiwa ini menggemparkan karena diputar sebelum Paskah 2006. Apa Bapak Ibu saudara berkata Yesus itu tidak hidup, Yesus itu tidak bangkit. Apa buktinya? Ini kuburannya saya temuin kok. Yesus dan saudara-saudaranya. Bapak Ibu saudara begitu heboh, begitu gempar. Mereka ingin berupaya untuk menggagalkan atau membuat satu paham bahwa Yesus itu tidak bangkit. Tetapi Bapak Ibu saudara, saya lupa tahun berapa tapi saya pernah datang kepada seminarnya. Seorang profesor juga namanya Profesor Michael Licona. Ini dibuat oleh Perkantas Bapak Ibu saudara, namanya Sola Scriptura. Waktu itu kebetulan STT di mana saya mengajar menjadi tuan rumah, jadi kami panitia Bapak Ibu saudara. Judulnya adalah The Restoration of Jesus Christ, tapi bukan dari sudut pandang dogmatika Kristen, tapi dari sudut pandang historis. Michael Licona berkata, saya nggak percaya Yesus hanya karena kata Alkitab. Saya harus tahu betul apakah sejarah di dunia ini menunjukkan peristiwa itu ada. Apakah Yesus benar-benar hidup di dunia? Pernah ada tokoh seperti Yesus ini? Dan dia melakukan riset 10 tahun bolak-balik ke Israel Bapak Ibu saudara. Berdebat dengan banyak orang, orang skeptis, orang gnostik. Dia berdebat dengan banyak orang untuk mau membuktikan bahwa Yesus pernah ada.
Bapak Ibu Saudara, kesimpulan dari penelitiannya selama 10 tahun. Dia berkata bahwa Yesus secara historis dicatat dalam dunia ini. Pernah ada di dunia, hidup pada zaman Kaisar. Pontius Pilatus bukan Kaisar, Bapak Ibu Saudara. Gubernur Pontius Pilatus. Di Yerusalem ada pribadi yang namanya Yesus pernah hidup di tengah masyarakat. Peristiwa kematiannya dicatat oleh sejarah, bukan oleh Alkitab. Dan peristiwa kebangkitannya dicatat dalam sejarah. Itu yang membuat dia semakin yakin bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang benar-benar hidup. Bukan kata Alkitab saja, tetapi sejarah mencatat dia pernah ada dan dia hidup. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu Saudara, berbagai orang mengupayakan bahwa Kristus tidak pernah mati. Tidak pernah hidup maksud saya. Tetapi faktanya hari ini Bapak Ibu Saudara, bahwa kubur itu kosong. Betul, kalau kita ke Israel ada kuburannya, tapi tidak ada mayatnya di sana. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat semua tokoh dunia terhebat apapun, ada kuburannya dan ada mayatnya di sana. Bapak Ibu Saudara, sejarah juga mencatat satu kali Bapak Ibu Saudara, Perancis berkali-kali minta jasad Napoleon Bonaparte tidak dikubur di Inggris tapi dipindahkan ke Perancis. Ini mau membuktikan orang tokoh sehebat apapun mati, Bapak Ibu Saudara. Seorang Ratu Victoria dari Inggris pernah berkata, menjelang kematiannya, siapa yang dapat menyembuhkan penyakitku, aku kasih setengah kerajaan Inggris. Tapi tidak ada satupun yang dapat menolong dia dari kematian. Orang dengan derajat tinggi apapun, tokoh sehebat apapun, filsuf sehebat apapun, sepintar apapun, sekaya apapun, yang namanya manusia selalu mati dan tidak pernah bangkit. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, itu sebabnya apa makna kubur yang pertama? Kubur kosong membuktikan bahwa Yesus benar-benar Tuhan. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu Saudara perhatikan kalimat saya, Bapak Ibu Saudara. Semua yang bukan Tuhan pasti mati. Sama-sama bilang, 2, 3. Semua yang bukan Tuhan pasti mati. Semua yang bukan Tuhan pasti mati. Kenapa? Karena cuma Tuhan yang hidup, tidak pernah mati. Bapak Ibu Saudara, semua tokoh penting dalam dunia ini mati, Bapak Ibu Saudara. Seperti yang saya sudah ceritakan waktu hari Jumat Agung, bahwa dalam mitologi ini Bapak Ibu Saudara, dewa tertinggi yang namanya Dewa Zeus mati, Bapak Ibu Saudara. Bayangkan dewa yang paling tinggi saja mati. Berarti dia bukan benar-benar Tuhan dan dia bukan benar-benar dewa. Bapak Ibu Saudara, hanya Yesus yang pernah mati dan bangkit. Makanya ada satu pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh seluruh Tuhan selain Yesus. Pertanyaan itu adalah, siapa di antara mereka yang pernah mati dan pernah bangkit? Tidak ada satupun yang bisa menjawab kecuali Yesus yang berkata, saya pernah mati buat dosa-dosa manusia, tapi saya juga bisa bangkit. Bapak Ibu Saudara, hal ini mau memberikan satu peneguhan bagi kita bahwa hari ini Bapak Ibu Saudara dan saya, kita tidak menyembah Tuhan yang mati, kita menyembah Tuhan yang hidup. Yang setuju katakan amin. Dia mati supaya Bapak Ibu Saudara dan saya punya hidup hari ini. Itu sebabnya kubur yang kosong adalah gambar bahwa dia adalah Tuhan yang sejati. Dia bukan Tuhan sembarang Tuhan, tapi dia Tuhan yang benar-benar hidup. Ini jadi penting Bapak Ibu Saudara. Hari ini kalau Bapak Ibu Saudara sedang ragu-ragu tentang Tuhan, kuatkan iman Bapak Ibu Saudara. Jangan ragu tentang Kristus. Kristus adalah penyelamat dunia. Dia Tuhan yang sejati. Tidak ada satupun selain Yesus. Yang kedua, kubur kosong adalah tanda bahwa penggenapan dari perkataan Yesus. Artinya, kubur kosong artinya adalah apa yang dikatakan Alkitab tergenapi. 1 Korintus 15, Paulus berkata, dia mati sesuai dengan kitab suci. Dia dikuburkan, bangkit sesuai kitab suci. Artinya apa yang dikatakan Alkitab tergenapi diri Yesus. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan dalam kitab Lukas. Lukas pasal 9, Lukas pasal 6, dan Lukas pasal 18. Bapak Ibu Saudara, 3 kali dari Lukas pasal 6, Lukas pasal 9 dan Lukas pasal 18, Bapak Ibu Saudara akan bertemu kalimat di mana Yesus pernah ngomong sama muridnya. Anak manusia akan dibawa ke Yerusalem. Dia akan disesah oleh ahli-ahli Taurat dan pemuka agama. Mati disalibkan, tapi pada hari yang ketiga dia bangkit. Dan ini disampaikan oleh Yesus 3 kali.
Buat orang Israel, buat orang Yahudi, 3 itu angka sempurna Bapak Ibu. Yesus sudah menyampaikannya berulang-ulang sampai 3 kali kepada para muridnya. Dan kalau Bapak Saudara baca nanti dalam kitab Lukas itu, muridnya baru ngeh ketika Yesus bangkit. Apa artinya Bapak Ibu Saudara, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu tergenapi dalam hidup kita. Amin. Artinya firman Tuhan yang Bapak Ibu Saudara pegang itu bukan kata-kata biasa. Di dalamnya ada Injil, ada kabar sukacita. Di dalamnya ada janji-janji Tuhan yang menopang hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita pernah berkata manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Alkitab yang kita pegang ini bukan kata-kata biasa, tapi kata-kata yang penuh dengan kuasa. Di dalamnya ada Injil, di dalamnya ada janji yang membuat Bapak Ibu Saudara dan saya hidup hari ini. Yang menopang hidup kita, memelihara kita menjadi makanan rohani, menjadi kekuatan dan penghiburan hidup kita. Sayangnya Bapak Ibu Saudara, seringkali kita abai dengan firman. Seringkali kita anggap remeh kebenaran-kebenaran ini. Seringkali kita sepelekan janji-janji Tuhan. Padahal kebenaran itu ya dan amin. Yesus sendiri membuktikan kebangkitannya adalah bukti penggenapan dari firman Allah. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, janji Tuhan akan digenapi dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin. Janji-janji itu akan menopang hidup kita hari ini. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu Saudara sedang menghadapi masa-masa sukar, ketika Bapak Ibu Saudara sedang menghadapi masa-masa berat, ingatlah bahwa ada Yesus, Tuhan yang hidup. Ingatlah bahwa kataan Yesus, kataan yang hidup. Firman Tuhan adalah perkataan yang hidup. Berpeganglah kepada Tuhan. Kalau kita lagi susah, lagi khawatir, lagi lemah, ingat ada janji firman Tuhan. Dan janji itu digenapi dalam hidup kita. Amin. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, kubur kosong adalah tanda sebuah harapan yang baru. Kubur adalah tanda kematian, kesia-siaan. Karena orang yang mati Bapak Ibu Saudara sudah tidak bisa buat apa-apa. Tetapi kubur yang kosong adalah tanda sebuah pengharapan dan sebuah kepastian. Jadi ketika Yesus mati dan dikuburkan, para murid itu hilang arah. Mereka bersembunyi dan takut. Tetapi apa yang terjadi ketika mereka menyadari bahwa Kristus itu hadir? Yohanes pasal 20 ayat 19 dan 20. Yohanes pasal yang ke-20 Bapak Ibu Saudara. Mulai dari ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya kepada dan lambungnya kepada mereka. Baca sama-sama 2, 3. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Sebelum mereka, Bapak Ibu Saudara, sebelumnya mereka takut, mereka kunci pintu, mereka takut, mereka cemas. Dalam kecemasan itu Yesus hadir di tengah-tengah mereka dan berkata apa? Damai sejahtera bagimu. Bapak Ibu, kecemasan dan ketakutan itu langsung berubah jadi sukacita. Ini adalah lambang bahwa kehidupan itu, kubur yang kosong itu menjadi satu harapan hidup yang baru. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga Bapak Ibu Saudara. Ayat 3, 4 dan 4 maksud saya. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus,
yang karena rahmat yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada apa? Suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat semar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga apa? Bagi kamu. Satu ayat lagi, ayat 5. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menanti keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bapak Ibu Saudara, kebangkitan Kristus memberikan hari ini kita hidup penuh pengharapan. Kenapa? Karena ada kekuatan Allah, yaitu dipelihara dalam kekuatan Allah. Kekuatan Allah yang memelihara hidup kita melewati masa-masa sukar. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kita sudah melewati tahun 2020 dengan masa yang sukar, bahkan mungkin sampai hari ini. Tetapi waktu kita ingat kebangkitan Kristus, kebangkitan Kristus akan juga membangkitkan semangat kita. Yang setuju katakan amin. Bahwa hari ini kita menatap ke depan dengan pengharapan yang baru, bahwa ada kekuatan Allah yang menyertai kita. Seorang teolog terkenal dari Jerman namanya Martin Luther pernah bikin sebuah sejarah di dalam sejarah gereja. Dia seorang tokoh reformasi gereja. Karena tekanan yang begitu keras pada saat itu, Bapak Ibu Saudara, membuat dia jadi lemah, down. Dan berhari-hari Bapak Ibu Saudara, dia tidak melakukan apa-apa, dia hidup dalam kemurungan, dia bersedih hati. Dia menghadapi masa-masa yang sukar dalam hidupnya. Lalu istrinya Katarina van Bora satu kali keluar pagi-pagi, pakai pakaian mulai dari kepala, topi sampai kepada sepatunya hitam-hitam semua. Lalu ditanya sama Martin Luther, kamu mau pergi kemana? Saya mau pergi menguburkan seseorang yang mati. Siapa yang mati? Saya nggak tahu, kata Martin Luther. Yang mati adalah Tuhan, katanya. Waktu dengar Tuhan mati, Martin Luther marah sama istrinya, berkata, tidak mungkin Tuhan mati. Maka istrinya dikotbahin, Bapak Ibu Saudara. Dikotbahin tanpa doa pembukaan dan doa persembahan. Khotbah langsung. Setelah selesai, istrinya berkata begini, kalau Tuhan, jika kamu yakin Tuhan tidak mati, mengapa engkau terus hidup tertekan dengan permasalahanmu seperti Tuhan itu mati dan tidak hidup lagi. Kalimat itu membuat Martin Luther sadar, Bapak Ibu Saudara, bahwa kesedihannya selama ini seakan-akan memberikan gambaran dia tidak punya Tuhan yang hidup. Padahal Bapak Ibu Saudara, dia selalu berkata bahwa Tuhan itu adalah Allah yang hidup, Allah yang sejati. Tapi ketika menghadapi tantangan, dia pun bersedih hati. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita bisa saja sedih, kita bisa saja mengalami tekanan-tekanan yang berat. Tetapi percayalah, di dalam Yesus Kristus yang bangkit itu ada hidup yang penuh dengan pengharapan. Yang setuju katakan amin. Masih ada harapan buat Bapak Ibu Saudara dan saya untuk dapat bangkit mengatasi segala pergumulan hidup. Yang setuju katakan amin. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara, saya benar-benar berdoa, saya nggak mau Paskah ini lewat begitu saja. Buat saya Paskah adalah satu peristiwa yang sangat penting, karena inilah kemenangan Allah. Saya rindu setiap orang percaya, setiap Bapak Ibu Saudara jemaat Little Flock ini mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Saya rindu Bapak Ibu Saudara dibangkitkan kembali oleh Tuhan. Spiritnya, rohnya nyala-nyala kembali. Amin. Kita akan menatap hari esok bersama dengan Kristus yang bangkit. Kita berjalan bersama dengan Tuhan yang hidup. Saya percaya Dia akan melakukan yang luar biasa dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin. Yang keempat, kubur kosong tanda sebuah kemenangan. Kubur adalah tanda kekalahan. Mati artinya kalah dan hidup menang. Dalam sebuah pertandingan, orang yang mati adalah yang kalah, yang hidup adalah yang menang. Jadi waktu Yesus Bapak Ibu Saudara bangkit dari antara orang mati, kubur yang kosong adalah tanda kemenangan yang besar. Dia menang atas penderitaan hidup, dia menang atas salib. Hari Jumat itu Bapak Ibu Saudara, semua penderitaan dialami oleh Yesus, bukan hanya fisik, tetapi penderitaan mental. Secara psikis dia dihianati Bapak Ibu, dia difitnah, dia diperlakukan tidak adil, dia dihina, dia dipermalukan.
dia dibunuh. Tetapi waktu hari yang ketiga dia bangkit, tanda dia menang atas semua penderitaan hidup. Dan saya percaya kuasa kemenangan itu juga milik kita hari ini, amin. Kita pun bisa menang menghadapi penderitaan kalau kita mau bersungguh-sungguh berharap dan percaya Tuhan. Dia menang atas kuasa dosa yang mengikat Bapak Ibu Saudara dan saya. Itu sebabnya semua kutuk-kutuk dosa, kuasa iblis dikalahkan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus berkata tidak ada kutuk yang mengikat kita kalau kita hidup dalam Kristus. Kutuk apapun dapat dilepaskan. Kuasa dosa dikalahkan. Apalagi kuasa iblis, dia menang atas kuasa iblis. Dan yang terakhir dia menang atas kuasa maut. Kemenangannya atas kuasa maut Bapak Ibu Saudara menjadi satu jaminan bagi kita hari ini. Bahwa Bapak Ibu Saudara dan saya punya hidup yang kekal, amin. Kita tidak mengalami murka Allah. Kita tidak mengalami kematian kekal. Kita tidak mengalami hukum Allah. Kenapa? Karena Kristus bangkit dan dia menang. Dia memberikan kepada Bapak Ibu Saudara hari ini hidup yang kekal. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, hiduplah dalam kebenarannya, amin. Hiduplah dalam jalan-jalannya. Setialah kepada Allah yang hidup itu. Abdikanlah hidup kita, berikanlah hidup kita bagi dia. Karena dia lebih dulu hidupnya bagi kita. Bapak Ibu Saudara, kita jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Kita jangan Bapak Ibu Saudara sekali-kali Bapak Ibu Saudara melawan Tuhan. Mari kita lembutkan hati. Dan kita terima kuasa kebangkitan itu. Dan saya percaya, saya berdoa Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, lawat Tuhan mengalami kuasa kebangkitan. Dan kita akan bangkit bersama-sama dengan Allah. Yang setuju katakan amin. Kita punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, yang menyertai kita. Yang firman-Nya digenapi dalam hidup kita. Yang telah menang atas segala apapun. Dan saya percaya kuasa itu hadir dalam hidup kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau menyembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dan kita minta Tuhan hadir melawat kita. Memberikan kepada kita kekuatan baru. Kekuatan untuk menang. Karena Kristus bangkit dan dia telah menang. Mari kita bawa hidup kita Bapak Ibu Saudara. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau memberikan hidup kita sama Tuhan. Naikkan pujian ini dengan penuh iman dan percaya kepada Tuhan. Katakan Bapak Ibu Saudara. Sebab dia hidup. Ada hari esok. Sebab dia hidup. Katakan ku tak gentar Tuhan. Ku tak gentar. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Mari naikkan pujian ini dengan imanmu, katakan sebab dia hidup. Ada hari esok. Amin, amin. Sebab dia hidup. Ku tak gentar Tuhan. Ku tak gentar. Oh, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Mari kita angkat iman kita, katakan sebab dia hidup. Dan hari
sebab dia hidup. Ku tak gentar, Ku tak gentar, karena dia pegang hidup kita. karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Katakan dia sanggup. Dia sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan Sama-sama katakan hidupku. dia sanggup, dia sanggup. Haleluya. Sanggup, Oh, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Mari kita tundukkan kepala Bapak Ibu Saudara. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. mari kita tundukkan kepala Bapak Ibu Saudara. Sore hari ini saya mau berdoa bagi Bapak Ibu Saudara. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang percaya kuasa kebangkitan Kristus Ya Yesus. akan memampukan Bapak Ibu saya Amin. berjalan dalam kehidupan ini. Amin. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang rindu menerima kuasa itu, Ya Yesus. kuasa yang menghidupkan kita kembali, Amin. kuasa yang memerdekakan, kuasa yang memberikan kita kemenangan demi kemenangan, Amin. kuasa yang menghidupkan hidup kita hari ini dalam segala tekanan kehidupan apapun bentuknya. Hari ini Yesus bangkit Bapak Ibu Saudara, Amin. dan kuasa kebangkitannya hadir menyertai hidup kita. Bapak Ibu Saudara, saya akan berdoa bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara, kalau tidak keberatan, engkau mau didoakan, engkau cukup angkat tanganmu. Kita angkat tangan dan kita berserah kepada Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami bawa hidup kami Tuhan sore hari ini. Kami angkat tangan kami dan kami berserah kepadamu. Kami angkat tangan kami dan kami merindukan kuasa itu hadir dalam hidup kami. Amin Yesus. Bapak Ibu Saudara, mari kita sembah Tuhan. Terima Haleluya, kasih haleluya, haleluya. Yesus. Bapak Ibu Saudara, sembah Dia. Oh, Mari naikkan pujian dan kita sembah Tuhan. Angkat tanganmu. Kita angkat tangan kita dan berserah dan sembah Dia. Kami bawa hidup kami, Tuhan Yesus. Engkau melihat setiap kami, Tuhan Yesus. Kami bawa hidup kami di hadapan-Mu, Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. 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 Haleluya.
Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yesus. Roh Kudus hadirlah di Engkau baik Tuhan. kuasa melawat kami Tuhan. Engkau baik. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kuasa hadir melawat kami dalam nama Yesus. Terima kasih. Kuasa yang memberikan kemenangan. Kuasa yang memberikan hidup. Terima Dicurahkan kasih. sore hari ini. Dalam nama Yesus. Mengalir Tuhan. Terima kasih. Yesus. Haleluya. Terima kuasa Tuhan. Terima pengurapan Dia dalam nama Yesus. Hadir dalam hidupmu, menopang engkau, menguatkan engkau, menyembuhkan hidupmu, melawat hidupmu, memulihkan hidupmu. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ya la 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 la. Ora la 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 la. Siara la babo. Oh